Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisis sentimen media sosial, Twitter atau X, menggunakan teknik Big Data dan Machine Learning untuk mengidentifikasi opini pengguna terhadap perkembangan Artificial Intelligence. Yang pertama adalah latar belakang, mengapa opini publik tentang AI di Twitter atau X perlu dianalisis. Yang pertama itu ada ledakan data digital. Twitter atau X menghasilkan data teks dalam jumlah besar, cepat, dan beragam memenuhi karakteristik big data. Yang kedua ada analisis manual tidak efektif. Volume data yang sangat besar membuat proses klasifikasi opini secara manual menjadi tidak praktis. Yang ketiga ada respons publik terhadap AI. Kehadiran ChatGPT dan generatif AI memunculkan opini pro dan kontra dari masyarakat secara masif. Yang keempat yaitu ada solusi big data dan machine learning. Dibutuhkan pendekatan otomatis untuk mengklasifikasikan sentimen pengguna secara efisien dan akurat. Yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana penerapan teknik data dalam pengolahan data teks Twitter atau X mengenai perkembangan AI. Yang kedua ada bagaimana penerapan algoritma KNN dan random forest dalam klasifikasi sentimen penggunaan terhadap AI. Yang ketiga ada bagaimana perbandingan performa KNN dan random forest berdasarkan hasil evaluasi model. Untuk tujuan penelitiannya yaitu menerapkan konsep big data analitik dalam pengolahan data opini pengguna Twitter atau X. Yang kedua ada mengembangkan model analisis sentimen menggunakan algoritma KNN dan random forest. Yang ketiga ada membandingkan performa KNN dan random forest berdasarkan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Yang ketiga ada ruang lingkup dan batasan penelitian. Ruang lingkup itu fokus pada analisis sentimen data teks dari Twitter atau X. Untuk topiknya, opini pengguna mengenai perkembangan AI. Untuk kata kunci itu AI, Artificial Intelligence, ChatGPT, Generative AI. Untuk pendekatan Natural Language Processing atau LNP dan Machine Learning, untuk algoritmanya kita menggunakan KNN dan Random Forest. Batasan penelitian itu hanya menggunakan data teks tanpa gambar, video, multimedia, hanya membahas isu artificial intelligence, bukan seluruh aspek AI. Pre-processing terbatas pada cleaning, scaffolding, tokenisasi, stop word removal, steaming. Model klasifikasi hanya KNN dan random forest. Evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Ada konsep dasar big data. Karakteristik 5V. Yang pertama ada volume. Jumlah tweet terkait AI sangat besar, mencapai 975.450 data. Yang kedua ada velocity. Data baru dihasilkan pengguna secara terus-menerus. Ketiga ada variety. Data bervariasi, teks, metadata, likes, dan retweet. Lalu ada veracity, yaitu kualitas data perlu dijaga lewat processing. Dan terakhir ada value, untuk menghasilkan informasi bernilai yang baiknya. Bacain doang lah, seperti ini. Terus selanjutnya ada konsep dasar big data. Di sini ada 5 karakteristik utama, yaitu 5V. Yang pertama ada volume, velocity, variety, veracity, dan value. Lalu ada metodologi penelitian dan dataset. Pendekatan kuantitatif berbasis eksperimen machine learning. Untuk total data tweetnya ada 900.450.000 ChatGPT tweet dataset dari Kaggle. Lalu ada 50.000 data tweet di sampling untuk eksperimen. Dan ada 3 kategori label sentimen, positif, negatif, dan neutral. Untuk tahap penelitiannya, yang pertama ada rencana, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat pemodelan KNN dan RF, yang kelima ada evaluasi dan analisis, dan yang terakhir ada interpretasi hasil. Selesai tweet sentiment analysis data dari Kaggle, atribut utama text tweet dan label sentimen predicted label. Selanjutnya ada arsitektur sistem, yaitu alur pengelola data dari pengumpulan hingga klasifikasi sentimen. Yang tahap pertama itu mengambil dari data Twitter,
lalu ke data collection, data itu di processing, lalu ada feature expression, lalu model machine learning, kita menggunakan KNN dan juga random forest, evaluasi, dan juga sentimen klasifikasi. Data media sosial yang awalnya berupa teks, tidak terstruktur, diolah menjadi informasi bernilai melalui pendekatan big data analik dan machine learning, yang dibagi menjadi 3, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Lalu selanjutnya ada tahap data processing, membersihkan data teks tidak terstruktur sebelum proses klasifikasi. Yang pertama itu ada cleaning, yaitu menghapus URL, simbol angka, mention, seperti contohnya add username dan juga karakter khusus. Lalu yang kedua ada scaffolding, mengubah seluruh huruf menjadi huruf agar konsisten. Lalu yang ketiga ada tokenisasi, yaitu untuk memecahkan kalimat menjadi suatu kata, yaitu token. Lalu juga ada stop forward atau stop forward removal, itu menghapus kata-kata umum yang tidak bermakna signifikan. Contohnya tuh seperti ini ya. Sebelumnya tuh AI sangat membantu pekerjaan manusia, add user. Sesudahnya AI sangat membantu pekerjaan manusia. Selanjutnya ada distribusi data sentimen, eksplorasi label sentimen pada dataset yang berjumlah 975.450 tweet. Yang pertama ada Netra, yaitu pengguna banyak memberi informasi atau pernyataan faktual tentang AI. Yang kedua ada Positif, yaitu menunjukkan dukungan dan antusiasme terhadap perkembangan AI. Dan yang ketiga ada Negatif, yaitu mencerminkan kekhawatiran terhadap AI. Belajar mesin learning. Lalu ada hasil klasifikasi KNN versus random forest. Evaluasi pada 10.000 data uji, fitur, TF, IDF. Di sini ada KNN yang akurasinya 50,3% dan random forest 64,33%. Yang selanjutnya yaitu di pembahasan mengapa random forest lebih unggul dibandingkan KNN. Yang pertama, keunggulan random forest ada dua, yaitu ensemble learning dan konsisten dengan penelitian lain. Kalau untuk ensemble learning, yaitu random forest menggabungkan banyak decision tree, membuatnya lebih stabil dalam menangani variasi fitur teks berdimensi tinggi hasil TF, IDF. Yang kedua, yaitu konsisten dengan penelitian lain, yaitu sejalan dengan Cahyani dan Abdillah 2024 yang menyatakan metode ensemble efektif untuk klasifikasi sentimen media sosial. Yang kedua yaitu keterbatasan KNN. Keterbatasan KNN bergantung pada perhitungan jarak antar data sehingga performanya menurun pada data dengan jumlah fitur besar. Yang terakhir yaitu sensitif terhadap pola kata. Perbedaan pola kata antar kelas sentimen menyebabkan sejumlah data sulit diklasifikasikan dengan tepat oleh KNN. Untuk insight utamanya, Big Data Analytics dan Machine Learning terbukti efektif membantu memahami opini publik terhadap perkembangan AI berdasarkan data skala besar. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, random forest sekitar 64,33% unggul dibanding KNN yang hanya 50,3% dalam klasifikasi sentimen Twitter atau X. Yang kedua, Big Data Analytics dan ML atau Machine Learning efektif mengolah 975.450 data tweet menjadi informasi sentimen yang bermakna. Yang ketiga, yaitu random forest lebih andal menangani fitur teks berdimensi besar hasil TF, IDF. Yang kedua yaitu implikasi. Implikasi yang pertama yaitu data media sosial dapat menjadi sumber pemahaman persepsi masyarakat terhadap teknologi baru. Yang kedua, hasil analisis membantu pengembang dan organisasi memahami respon publik terhadap AI. Yang ketiga yaitu menjadi dasar pertimbangan strategi berbasis data untuk pengembangan layanan AI. Saran penelitian lanjutan. Yang pertama, gunakan dataset lebih besar dan bersifat real time. Yang kedua, terapkan algoritma deep learning seperti LSTM atau BERT. Dan yang terakhir yaitu tingkatkan kemampuan model memahami konteks bahasa secara lebih mendalam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.